dibuka apa agamamu. Pada malam ini kita melanjutkan sampai pertanyaan yang ketiga. Wa idza qila laka man nabiyuka, apabila dikatakan kepadamu man nabiyuka, siapa nabimu, fakul huwa Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muthalib ibni Hashim. Wa Hashim min Quraisy wal Quraisy min al-Arab wal Arab min al-Duriyat Ismail ibn Ibrahim Khalil alaihi wa ala nabiyina Abdul salatu wassalam wa taslim. Nah, penulis memberikan sebuah jawaban ketika ditanya siapa nabimu. Nah, di sini itu adalah sebuah pengetahuan yang harus diketahui oleh setiap muslim, oleh setiap mukmin, bahwasanya setiap muslim harus mengetahui siapa nabinya. Jangan sampai ada seorang yang beragama Islam tidak tahu nama nabinya, ya tidak tahu nama nabinya, bahkan tidak tahu nabi itu apa, ya nabi itu sebagai apa. Maka di sini beliau menggambarkan, memberikan jawaban bahwa Muhammad ibni Abdullah. Kemudian setelah mengatakan bahwa Muhammad ibni Abdullah, beliau memberikan jawaban dengan nasabnya, ya sampai Quraisy, ya sampai Hashim. Yang mana Hashim ini adalah salah satu keturunan dari Quraisy. Nah, maka dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai Bani Hashim, ya sebagai Bani Hashim juga. Hada huwa usul as-salas min usul salasah wa huwa ma'rifatu nabiyina alladhi ba'athallahu lil alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila bi'idni wa sirajan munira. Nah, ini adalah usul salasah, tiga landasan utama. Yang ketiga, usul salas ini adalah landasan yang ketiga min usul salasah, dari tiga landasan yang sedang kita bahas kemarin. Yang pertama, ma'rifatul abdi rabbah, pengetahuan bagaimana seorang hamba mengetahui Rabbnya, ma'rifatul dini, dan mengetahui apa seorang hamba mengetahui agamanya, dan sekarang adalah seorang hamba, seorang manusia harus mengetahui nabinya. Wa huwa ma'rifatu nabiyina Muhammad, yaitu mengetahui bahwasanya nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini bahwasanya untuk mengetahui nabi itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ada poin-poin fardu ain, ya poin-poin fardu ain. Ya fardu ain berarti seseorang tidak boleh tidak harus mengetahuinya. Yang pertama di antara fardu ain yang harus diketahui adalah mengetahui nama. Jadi nggak boleh seseorang tidak tahu nama beliau, ya, tidak tahu nama beliau, ya, tidak tahu namanya siapa, ya, dari mana, ya, dan di sana ada beberapa nama, min asma'i, dan di antara nama-nama Nabi Muhammad adalah selain Nabi Muhammad beliau bernama Ahmad. Ya, ada Muhammad, ada Ahmad. Kama fi surah As-Saff, sebagaimana dalam surat As-Saff. Kemudian fardu ain yang kedua adalah nasabnya. Nasab sampai mana? Nasab sampai Hashim. Minimal seseorang itu harus tahu. Tolak ini harus tahu nasab beliau minimal sampai Hashim, sampai kakek beliau yang bernama Hashim, Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ya. Ini kadar minimal
pengetahuan hamba kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kalau hanya nama Muhammad itu banyak. Bahkan di zaman Rasul pun banyak sahabat yang bernama Muhammad. Bahkan yang bernama Muhammad bin Abdullah pun banyak. Muhammad bin Abdullah banyak. Maka harus tambah lagi bin Abdul Muthalib. Nah ini cuma satu. Ya, jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib cuma satu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi setelah Hasyim, ya Kilab bin Ka'ab, Qusay itu fardu kifayah. Tidak semua orang harus tahu. Tapi minimal dia sampai tahu, sampai Hasyim, atau sampai Abdul Muthalib, sampai kakeknya. Karena inilah pembeda antara Muhammad yang lain dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah mengetahui nama dan nasabnya, yang selanjutnya adalah diangkat jadi Rasul. Ya, diangkat jadi Rasul. Itu pun harus diketahui secara fardu ain bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah itu mengalami atau melewati 4 fase, ya, melewati 4 fase. Fase yang pertama selama beliau lahir, ya dari lahir sampai dia sampai meninggal dunia, itu melewati 4 fase. Fase yang pertama adalah fase dari 0 tahun sampai 40 tahun. Dari 0 tahun sampai 40 tahun. Ini fase yang pertama. Jadi disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Di sana tidak ada permusuhan antara orang-orang Quraisy, ya, dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga fase pertama ini berapa tahun? 40 tahun. Jadi fase pertama ini 40 tahun. Di sana dikatakan sebagai apa? Tahunnya belum disebutkan. Ya, sehingga tahun ini dikatakan tahun sebelum kenabian. Ya, atau tahun setelah kelahiran. Yaitu Nabi Muhammad SAW itu selama hidup 40 tahun beliau menjalankan akhlak yang mulia. Akhlaknya luhur, ya, akhlaknya baik, dan tidak ada yang membenci beliau. Ya, tidak ada dari keluarganya, dari pamannya, ya, tidak ada yang membenci beliau sampai beliau diangkat menjadi Rasul. Itu fase yang pertama. Ya. Kemudian fase yang kedua yaitu berdakwah di Mekah. Ini pun harus diketahui oleh siapa? Oleh semua kaum muslimin, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memulai dakwahnya itu di Mekah. Ya, memulai dakwahnya di Mekah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika usia 40 tahun, kemudian beliau diangkat menjadi Rasul. Nah, ini fase yang kedua, fase dakwah di Mekah. Nah, dalam fase dakwah di Mekah ini terbagi jadi 2. Maka fase yang kedua ini, pertama adalah dakwah beliau, yaitu 10 tahun. Ya, selama di Mekah beliau dakwah 10 tahun, mendakwahkan tauhid, yang mendakwahkan tauhid. Kemudian dengan Nabi Muhammad SAW diberikan beberapa mukjizat. Yang mukjizat itu apa? Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang hanya dimiliki oleh Nabi. Ya. Beda dengan karomah. Kalau karomah itu sesuatu yang luar biasa yang didapat, bukan dimiliki, didapat, beda. Didapat oleh
wali Allah Ta'ala. Nah, kalau mukjizat dimiliki oleh Nabi, kalau karomah didapat. Sehingga kita jelaskan sedikit tentang karomah. Karomah itu tidak bisa dipelajari. Ya, karomah itu tidak ada bisa mempelajari. Karomah itu adalah sifatnya bonus dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk walinya. Misal ada seorang mau nyebrang jalan, yang ini mungkin orang soleh wali Allah Ta'ala, kemudian dirinya mau ketabrak motornya sebelum nabrak sudah guling dulu, itu sudah ambruk terlebih dahulu. Ini namanya karomah. Tapi ini nggak bisa dipelajari. Ini bonus. Dan bisa jadi besok dirinya nggak bisa dapat karomah lagi. Ya. Jadi karomah itu tidak setiap saat kita butuh ada, enggak. Nah, maka inilah yang membedakan dengan sihir. Ya, kalau sihir dia itu dipelajari. Dengan izin Allah Ta'ala dirinya bisa mempraktekkan. Ya, dirinya bisa mempraktekkan, mungkin bisa kayak tadi ada orang mau nyebrang, kita mau ketabrak, diginikan, kemudian dia jatuh, itu sihir namanya. Besok dia datang lagi, orang diginikan jatuh lagi, itu sudah sihir. Ya, karomah itu sifatnya dadakan dan tidak bisa dipelajari. Nah, kita kembali ke Nabi. Bahwasanya Nabi ketika berdakwah ini diangkat jadi Rasul, ya, beliau dikasih mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan salah satu mukjizat beliau yang paling besar atau yang paling agung adalah Al-Quran. Ya, mukjizat seperti bisa mengeluarkan air dari tangannya, bisa membelah bulan, ya, kemudian bisa daging ngomong dengan beliau ketika mau diracun oleh orang Yahudi, itu mukjizat yang sementara. Nah, mukjizat yang paling luar biasa, Allah Ta'ala itu memberikan mukjizat berupa Al-Quran. Sampai Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 23, dengan mukjizat ini Allah Ta'ala menantang bagi mereka yang ragu terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Wa in kuntum fi raib mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah min mislihi wa tu'mu syuhadakum min dunillahi kuntum shadiqin. Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sini memberikan tantangan. Wa in kuntum fi raib, jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran, mimma nazzalna, tentang apa yang kami turunkan, ala abdina, kepada hamba kami, faktu bi surah bi mislihi, maka datangkanlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Karena waktu itu bangsa Arab itu terkenal sebagai ahli sastra, ya, ahli sastra. Maka mukjizatnya pun disesuaikan. Misal ketika zamannya Nabi Isa alaihissalam, waktu zaman Nabi Isa itu penduduknya atau umatnya itu ahli pengobatan. Ya, zamannya Nabi Isa itu ahli pengobatan, sehingga Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa itu ahli dalam hal pengobatan. Jadi hampir semua penyakit bisa disembuhkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Bahkan yang mati pun bisa dihidupkan kembali. Nah, ini mukjizat. Malah bukan, wah, Nabi Isa Tuhan bisa menghidupkan kembali. Nah, ini kesalahan dari orang-orang Nasrani. Ya, kesalahan dari orang-orang Nasrani. Nah, begitupun nabi-nabi yang lainnya disebutkan dalam mufassirin bahwasanya setiap nabi itu diberikan mukjizat sesuai dengan keadaan umatnya. Ya, seperti Nabi Sulaiman, yang mana waktu itu banyak orang-orang yang ahli dalam sihir. Maka Nabi Sulaiman diberikan mukjizat bisa melakukan sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Nah, di sini
waktu itu bangsa Arab itu terkenal sebagai ahli sastra, ya, sastra-sastranya, puisi-puisinya, sajak-sajaknya itu bisa mengguncangkan hati yang mendengarkan, ya, bisa menggunakan yang mendengarkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tantangan kepada orang-orang Quraisy waktu itu, wa in kuntum fi raib, jika kalian tetap ragu, ya, mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin mislih, maka datangkanlah satu surat yang semisalnya, wad'u syuhada'akum, ya, kemudian apa? Dan ajaklah para penolong-penolong selain Allah Ta'ala, min dunillah, ajak orang-orang yang bisa membuat, silakan ajak semuanya, min dunillah, kecuali Allah Ta'ala, in kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar, jika kamu benar-benar orang yang bisa membuktikan, atau jika kalian orang-orang yang benar, jika kalian benar orang yang benar, buktikan dengan apa? Dengan mendatangkan apa? Semisal surat yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mukjizat ini, ya, dengan mukjizat ini orang-orang Quraisy itu tidak mampu untuk mendatangkan Al-Quran. Nah, ini fase yang pertama. Maka pada waktu itu Nabi Muhammad SAW itu fokus pembahasannya, dakwahnya adalah tauhid. Ini asal dari sebuah dakwah, bukan cuma setahun 2 tahun. Beliau dakwah di Madinah, dakwah di Mekah, awal dakwahnya selama 10 tahun. Tidak ada syariat yang lainnya, ya, tidak ada syariat yang lainnya, ya, belum ada ajaran sholat 5 waktu, ya, belum ada ajaran jihad, kemudian zakat, puasa belum ada, bahkan sholat 5 waktu pun belum ada. Nah, ini fase yang kedua. Kemudian fase yang ketiga. Fase yang ketiga adalah fase di Mekah 3 tahun. Ya, fase di Mekah 3 tahun. Yaitu fase apa? Fase diwajibkan sholat 5 waktu. Setelah Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan. Nah, di dalam kisah Isra Mi'raj ini banyak sekali, ya, kejadian-kejadian yang luar biasa. Disinilah letak begitu benarnya Rasulullah SAW. Setelah mungkin yang memang sebelumnya banyak benarnya, kemudian di dalam fase ketiga ini lebih terang benderang lagi bukti beliau adalah seorang Rasul. Bahkan ketika Rasulullah SAW itu beliau bercerita bahwasanya tadi malam saya sampai Baitul Maqdis, kemudian dinaikkan dimi'rajkan ke langit yang ke-7 ke Sidratul Muntaha. Orang-orang Quraisy ketawa, nggak ada yang percaya, nggak ada yang percaya. Kemudian ketika ditanya tentang ciri-ciri Baitul Maqdis kepada para saudagar-saudagar yang biasa melakukan perjalanan jual beli ke Syam, ditanya, detail jendelanya, tiang-tiangnya sama semuanya, itu pun masih ditolak. Ya, itu masih ditolak oleh siapa? Oleh orang Quraisy. Ya. Maka apa? Apalagi sampai naik ke langit yang ke-7, tambah ditolak. Tapi tidak untuk Abu Bakar. Nah, waktu itu umat muslim itu udah mulai banyak. Nah, ketika ada kabar tentang Isra Mi'raj ini, sebagian kaum muslimin ada yang goncang keimanannya. Karena apa? Dikendorin oleh Abu Lahab sama Abu Jahal dan sama gerombolannya yang lainnya. Kemudian didatangkanlah Abu Bakar. Abu Bakar, kamu sahabatmu, ya, sahabatmu ngomong, semalam itu bisa dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian apa? Ke Sidratul Muntaha, ke langit. Apa gak gila itu? Apa kata Abu Bakar? Bahkan seandainya kabar lebih dari itu aku pun percaya.
Nah inilah yang maka dikatakan Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan. Ketika sahabat yang lainnya ragu, Abu Bakar tidak ragu sama sekali. Bahkan Abu Bakar selalu mengatakan ngomong seperti ini, kalau seandainya saya melihat warna itu warna hijau, kemudian Nabi mengatakan itu hitam, aku percaya Nabi dan saya salahkan mata saya. Saking apanya? Saking percayanya Abu Bakar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan fase yang ketiga ini, mulailah kaum muslimin mendapatkan cobaan yang berat. Ya, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Diwajibkan sholat yang lainnya. Karena ini penting. Kalau seandainya seseorang belum pernah mungkin ya baru masuk Islam atau belum tahu tentang akidah, kemudian dikasih syarat-syarat yang lainnya mungkin belum kuat, ya belum bisa menerima. Ikhwan fillah, ajallahu jami'an. Nah itu tentang apa? Tentang fardu ain yang harus diketahui oleh seorang hamba kapan beliau diangkat jadi Rasul. Ya dengan kita mengetahui perjalanan beliau secara singkat. Tentunya kalau seandainya kita menginginkan lebih dalam tentang mengenal Nabi Muhammad SAW, tentunya kita harus mengkaji sirah, ya belajar sirah nanti lebih dalam lagi. Kemudian yang keempat, fardu ain yang harus diketahui oleh seorang yang kuat adalah untuk mengenal beliau usia meninggal. Ya, usia meninggal harus tahu. Tidak bolehnya kita nggak tahu kapan Rasul meninggal. Ya tidak tahu meninggalnya kapan, nggak tahu. Nah harus tahu bahwasanya beliau meninggal di usia 63 Hijriah hitungannya. Ya 63 Hijriah. Kalau di Masehinya itu nggak sampai 63, ya. Kalau Masehinya itu kurang lebih 61 lebih sedikit. Tapi ini pakai hitungan Hijriah, beliau usianya adalah 63. Nah, kemudian yang terakhir, fardu ain yang terakhir adalah mengenal inti pokok tujuan diutus beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah inti dari makrifatu apa? Nabi. Memang penting kita tahu nama beliau, penting. Ya, kita tahu nama bapak beliau itu penting. Kita tahu nama nasab beliau itu penting. Tetapi apa? Ada yang lebih penting dari itu, yaitu mengenal beliau adalah pembawa risalah. Ya, membawa risalah. Harus tahu bahwasanya beliau ini pembawa risalah, pembawa pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang harus kita imani, ya, yang harus kita taati. Wa ta'zim harus kita ta'zim, harus kita hormati, ya. Maka tidak layak kita mengenal beliau hanya sebatas nama, hanya sebatas nasab, hanya sebatas perjalanan dakwahnya, tetapi kita apa? Malah hilang dari inti pengenalannya. Dan ini yang sering seseorang lewatkan, bahwasanya inti mengenal Nabi adalah apa? Mengenal apa yang beliau bawa. Apa yang beliau bawa harus dikenal. Sebagaimana apa? Ketika ada utusan, ya, utusan kepada kita datang, mungkin utusan dari Pak Bupati, ya, atau utusan dari Pak Gubernur datang ke Masjid Al-Islah ini. Tentunya inti dari kita mengetahui beliau utusan apa? Isi pesan dari apa? Bupatinya. Kita sebenarnya nggak perlu tahu kamu lahir di mana, kerjaan kamu apa, ya. Kemudian kamu kesini pakai apa,
kamu sudah berapa lama kerja sama Pak Bupati. Nah itu perlu tahu, tapi nggak penting-penting banget. Yang penting apa? Apa isi pesan dari Bupati yang kamu bawa ke sini? Ya, apa isi pesannya dari Pak Gubernur kamu bawa ke sini? Apa pesannya? Saya dengarkan. Nah itulah pengenalan yang paling inti dari mengenal Rasul adalah apa? Pokoknya adalah mengenal syariatnya. Nah disinilah kita dituntut untuk apa? Untuk beramal apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang beliau bawa, itulah yang kita ikuti. Itulah yang kita melangkah di atasnya. Yang melangkah di atasnya. Ya, wa mudah di kamar rifatu ma ba'atsabi seperti disebutkan di sini, dan ya a'dzam yang paling utama, yang paling besar tentang itu semua adalah mengetahui tentang apa beliau, apa tujuannya diutus. Wa kaifa la yakun muslim wal muslimah man la yadkhulul jannah wa najwa minan nar illa bi suluki tariqati wa hidayah. Ya, bagaimana seorang muslim ya yang tidak tahu, dari semua muslim yang nggak mau tahu, ya muslim dan muslimah yang nggak mau tahu, dia tidak akan masuk surga, laihul jannah, ya dia nggak akan masuk surga dan dia akan terjerumus ke dalam neraka, ya ketika dia tidak mau berjalan di atas apa suluk thariqah, ya di atas jalan, dan thariq itu jalan, suluk ya jalan-jalan, ya di atas jalan yang apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan sebuah tantangan, ya sebuah tantangan kepada siapa? Kepada kita semuanya. Waktu itu memang ya Allah Subhanahu Wa Taala khitabnya itu kepada orang-orang Quraisy, orang musyrikin dan orang kafir pada waktu itu. Allah Ta'ala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya, di sini Allah Ta'ala berikan tantangan bahwasanya pertama banyak orang Islam, terutama kita di antara teman-teman kita atau tetangga kita atau saudara kita, mereka semuanya mengatakan cinta Allah Ta'ala. Ya, mereka mengatakan semua cinta Rasul. Nggak ada orang Islam itu nggak ada yang nggak cinta Rasul. Orang Islam itu nggak ada yang nggak cinta Allah Ta'ala. Tapi pembuktian itu perlu. Maka Allah memberikan sebuah tantangan. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikutilah aku. Ya ikuti apa? Aku siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatur syariat ini, semua jalurnya adalah melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat ini semuanya melalui dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah ya membebankan syariat kepada setiap hamba dengan cara yang hamba mau. Aku inginnya begini, aku inginnya begini. Ya, nggak ada acuannya kalau seperti ini. Maka manusia akan berinovasi sesuai apa yang dia inginkan dan dia ketahui. Ketika Rasulullah SAW tidak dijadikan sebagai suri teladan, ketika Rasul tidak dijadikan sebagai contoh. Wah, aku ingin kalau misalnya sholat subuh, Rasul mengajarkan 2 rakaat, karena di dalam Al-Quran nggak ada sholat subuh berapa rakaat, nggak ada. Sholat subuh 2 rakaat, ya, kalau 2 rakaat kayaknya kurang lama ini. Bagaimana kalau kita tambah jadi 3 aja? Ya, ya ini berarti apa? Dia menjalankan syariat sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, itu misalnya seperti itu, meskipun nggak ada seperti ini, tapi yang terdapat banyak. Ya, bagaimana? Salat
mencintai Rasul itu harusnya nggak seperti ini. Ini kurang ini rasa cintanya ke Rasul. Bagaimana kalau kita membuat perayaan misalnya, ya seperti itu. Nah, ini kayaknya kok Rasul seperti ini. Wah, kalau masalah sholawat misal, ya Rasul mengatakan siapa yang sholawat kepada aku sekali, Allah Ta'ala akan bersolawat kepada siapa? Badrinya 10 kali. Dan sholawat itu sudah diperintahkan. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat itu apa? Diperintahkan. Kemudian para sahabat ketika mendengar dari hadis ayat ini, mereka tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, bagaimana kita bersolawat? Berarti sahabat waktu itu tahu belum tentang salawat? Ketika ayat ini turun, tahu nggak? Nggak tahu. Bukan malah ketika ayat ini turun langsung sahabat sastranya tadi apa? Bagus nggak orang Arab? Nggak ada mereka yang mencoba membuat syair memuji Rasulullah SAW dengan syair-syair yang mereka buat. Nggak ada. Padahal mereka ahli bahasa. Apa yang mereka lakukan? Tanya ke Rasul, bagaimana sholawat? Bagaimana masuk ayat ini? Kita bersolawat kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa maksudnya Rasul? Tanya ke Rasul dulu, bagaimana sholawatnya? Inilah yang dikatakan apa? Mengikuti jalan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diikutin. Yang itu Rasulullah mengajarkan sholawat yang paling afdol, sholawat Ibrahimiyah. Ini yang paling afdol. Kemudian datang seorang, kok kayaknya kurang marem ini kalau cuma sholat seperti ini. Jadi kita bikin sholawat ini, ya membuat buku sirah isinya sholawat semua seperti buku berjanji. Ya, itu kan buku sirah, tapi isinya sholawat semua, puji-pujian semuanya. Dan nggak ada asalnya dari sahabat, nggak ada asalnya dari Nabi. Jadi setiap amalan yang memang tidak ada contoh dari Rasul, maka itu bukan suatu amalan. Maka Imam Malik mengatakan apa yang dulu pada zaman dulu itu suatu amalan yang mendatangkan pahala, maka sampai kapanpun itu amalan yang mendatangkan pahala. Dan apa yang dulu bukan amalan yang mendatangkan pahala, sampai kapanpun itu pun bukan amalan yang mendatangkan pahala. Ya, maka ini kalau ada istilah orang Jawa itu, kita orang Jawa ini tahu istilah ini. Gupak pulute orang mangan mongkone. Ya, apa maksudnya? Gupak pulute orang mangan mongkone. Sudah bergelumutan getah, tangannya udah banyak getah, tapi tidak makan apa? Nangkanya. Dia sudah capek mengupas nangka, tidak mendapatkan nangkanya. Inilah yang dikatakan apa? Para pembuat amalan baru. Ya, dia seperti itu. Dia udah berusaha nggak buka nangka itu. Berusaha maka dibuka, dia tangannya banyak, nanti banyak apa? Getahnya, tapi nggak dapat apa-apa. Maka sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, ya, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah, dia sudah susah payah beramal, tasla naran hamiyah, tetapi ujungnya di neraka. Ya. Ini kan suatu apa? Ya, suatu teguran untuk kita semuanya. Bahwasanya Allah Ta'ala itu mengutus Rasul itu tuh diikuti, bukan hanya untuk apa? Dipelajari sirahnya, ya, dibuatkan syair-syair untuk beliau, tidak. Tapi bagaimana kita harus apa? Mengambil intisari dari pengenalan kepada Rasul adalah mengetahui syariatnya. Sejauh mana sih kita tahu syariat Rasul? Ya, sejauh mana kita berjalan di atas sunnahnya? Ya, maka dari itu inti dari ya fardu ain tadi itu adalah kita mengenal pokok dari ajaran yang diutus oleh Rasulullah, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang lagi. Ya. Nah, maka orang-orang ini hendaknya berhati-hati. Ya,
Jangan apa? Ternina-bobokkan. Cuman mengenal secara dohir, tetapi melupakan inti dari diutusnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ikhwan fillah, a'udzubillahi wa iyyakum jami'an. Kemudian kita mengetahui bahwasanya tentang ma'rifatun Nabi Rabbah, ma'rifatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwasanya kita mengenal beliau, yaitu tadi intinya adalah mengenal syariatnya. Kemudian pada kali ini kita akan membahas tentang dalil bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang penuh dengan kebenaran. Kita ambilkan satu ayat saja, satu dalil saja, bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasul itu benar. Ya, itu surat Al-Ahzab. Dari satu surat ini saja, kita ambil satu surat Al-Ahzab aja ya, dan kita hafal semuanya. Ya, ketika itu Rasulullah SAW ketika usianya menginjak 40 kemudian dia jadi Rasul, dan di tahun ketiga kenabian, ya di tahun ketiga kenabian Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk apa? Untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, secara terang-terangan. Jadi sebenarnya itu di fase Mekah itu ada 3 fase. Fase syir, fase jahri, ya terang-terangan. Fase syir itu fase yang sembunyi-sembunyi dakwahnya 3 tahun. Kemudian fase terang-terangan sebelum sholat itu ada 7 tahun. Kemudian fase terang-terangan plus disertakan sholat itu 3 tahun. Berarti totalnya ada 13 tahun. Nah, ketika awal Rasulullah SAW itu dakwah, ya ketika beliau awal dakwah secara terang-terangan, beliau naik bukit Sofa. Ya, naik bukit Sofa, kemudian para Quraisy, Bani Hashim semua kumpul. Ya, kumpul mendengarkan apa yang akan diumumkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa kata beliau? Kalau seandainya saya kabarkan ke kalian semuanya bahwasanya di balik bukit ini ada tentara, ada pasukan yang akan menyerang kalian, maka kalian percaya? Ya, percaya kami. Karena kau adalah orang yang al-amin, gak pernah bohong sama sekali. Ya, gak pernah bohong dan tidak intinya tidak pernah bohong. Ya, selalu dipercaya. Kemudian apa kata Rasul? Oke, kalau kayak gitu, Qul la ilaha illallah. Nah, ini kalimat ini karena ini orang-orang Quraisy itu ahli bahasa, maka langsung paham makna dari kata la ilaha illallah. Ya, la disinilah nahiyah, mengatakan nafiyah, ya, la nafiyah, bukan nahiyah, la nafiyah, meniadakan semua Tuhan. Maka langsung protes mereka tentang ajakan Rasulullah SAW, dan Abu Lahab menuduh Nabi tabbanlak, ya, binasa kamu. Kemudian sedikit ya, binasa kamu. Kemudian apa? Allah Ta'ala menjawab tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ila akhir. Apa yang terjadi? Kalau seandainya Abu Lahab selama 10 tahun itu pura-pura masuk Islam, gagal Al-Quran. Karena Al-Quran sudah mengatakan Abu Lahab penghuni neraka. Kok tiba-tiba Abu Lahab Islam, berarti Al-Quran gagal. Taruhlah dia bohong aja, jadi munafik, bohong dulu, aku masuk Islam. Muhammad bohong berarti. Ya. Allah Ta'ala bahkan untuk pura-pura pun tidak mengizinkan Abu Lahab masuk Islam. Ya. Nah, di sini apa? Titik dari benarnya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dari yang lainnya itu ada. Kita tutup dulu, nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang tua kita ya terhadap
diri kita, ya, bahkan terhadap orang-orang yang paling kita cintai. Maka kita harus melebihi cintanya kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak dikatakan orang yang beriman secara sempurna, salah seorang kalian tidak dikatakan imannya sempurna hatta akuna ahabba ilaihi, hingga menjadikan aku lebih dicintai, melebihi cintanya kepada siapa? Waladihi, anaknya, wa walidihi, dan bapaknya, wa nasi ajmain, dan seluruh manusia. Kemudian ketika Umar radhiyallahu anhu itu mendengar sabda ini, apa kata Umar? La anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi segala sesuatu illa nafsi, kecuali kepada diriku sendiri. Apa kata Rasul? La, tidak. Walladzi nafsi biyadihi, kata Rasul, tidak, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi, sampai engkau mencintai aku melebihi mencintai dirimu sendiri. Fa'inahul an, apa kata Umar? Ya Rasul, fa'inahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Ya Rasul, demi Allah, sekarang aku lebih mencintai dirimu daripada mencintai diriku sendiri. Qala Nabi SAW, al-ana ya Umar. Inilah sekarang Umar yang dinamakan iman yang apa? Yang sempurna, yang sudah benar. Berarti apa? Tolak ukur kecintaan kita yang paling besar adalah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan kepada orang tua, istri, atau diri kita sendiri. Bahkan kalah cintanya, kita harus lebih mencurahkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, selain mencintai, kita juga memiliki kewajiban mentaati, ya, mentaati, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagaimana ketaatan kepada beliau bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siapa yang mentaati Rasul, dia mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya, jadi siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah Ta'ala. Jadi tidak bisa dipisahkan antara ketaatan kepada Rasulullah SAW juga termasuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan dalam taat ini Rasul juga pernah memberikan kabar gembira untuk kita semuanya. Nah, Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Ya, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Apa Rasul? Tolak ukurnya orang yang enggan sama yang mau. Apa Rasul? Man atau ani dolal jannah. Siapa yang mentaatiku, maka dia masuk surga. Ya, pamanasoni bapak aba. Dan siapa yang memaksiatiku, maka dialah yang enggan masuk ke dalam surga. Nah, ini 3 poin. Yang penting 3 poin ini. Jadi mengetahui Rasul tidak hanya sekedar apa tadi, mengetahui nasabnya, mengetahui di mana lahirnya, mengetahui di mana wafatnya. Tidak hanya itu, tapi lebih dari itu. Karena inti dari pengenal Rasul adalah mengikuti syariatnya. Kemudian yang keempat, meneladani beliau, ittiba, ya, mencontoh akhlaknya, ya, mencontoh ibadahnya, cara hidupnya dalam setiap urusan. Ya, kata Allah SWT, sungguh pada diri Rasul terdapat teladan yang baik untuk kalian.
ada sauri tauladan yang terbaik untuk kalian. Maka apa? Ketika Rasulullah SAW mengatakan inna istu, ya sungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak, ya untuk memperbaiki akhlak. Maka apa? Contoh akhlak yang paling bagus adalah Rasulullah SAW. Ya, bagaimana Rasul mengajarkan akhlak, bagaimana Rasul mengajarkan anak kecil kepada orang besar, murid kepada gurunya, bagaimana Rasul mengajarkan. Ya, maka ada orang yang menggembur-gemburkan tentang akhlaknya, lebih utama akhlak daripada ilmu. Bagaimana kita berakhlak dengan guru, bagaimana kita akhlak dengan kiai kita, bagaimana akhlak dengan ustadz kita. Tapi sesuai nggak dengan yang Rasulullah SAW apa ajarkan dalam menerapkan akhlaknya? Ya. Karena apa? Pernah Rasulullah SAW itu turun dari unta, kemudian para sahabat naik, dan tadinya dia apa? Duduk, kemudian berdiri, kemudian lari menyambut. Apa kata Rasul? Nggak usah seperti ini, nggak turuni. Jangan kamu berlebihan dalam menyanjungku. Nah, dalam hal demikian pun hanya Rasul disambut dengan berdiri, Rasul pun tidak mau. Nanti takut hulu terlalu berlebihan. Apalagi sampai apa? Sampai mungkin ya sujud, ya mencium kakinya. Ya, akhlak yang bagus ke ibu itu nggak boleh sujud kita ke mencium kaki ibu kita. Ya, meskipun ada sebagian, ya ini bukan hadis sebenarnya. Sudah di telapak kaki ibu. Ya, kemudian kalau ada hukuman mencium kaki ibunya, ya bahkan ada yang meminum air bekas cucian ibunya. Ya, saya nggak ngomong dia ya, meskipun ada. Ya saya mau ibu aja, ini yang lebih aman soalnya kalau mau ibu itu. Karena kan ibu kalau dihina ibunya nggak marah. Jadi kalau menghina kiai nanti ibu marah nanti. Tapi intinya kita mencontoh bagaimana Rasul mengajarkan akhlak. Ya, maka tolak ukurnya kita dikatakan berakhlak bagaimana. Maka mungkin ada juga tadi ungkapan sebagian orang yang mengatakan orang Jawa adalah orang yang paling berakhlak. Sebenarnya tidak. Orang paling berakhlak itu orang akhlak. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan nggak bisa didebatkan lagi. Rasulullah adalah orang paling berakhlak. Ya, kalau seandainya orang Jawa itu lebih bagus dari bangsa Arab, pasti nabinya di Jawa. Ya. Ini saya orang Jawa juga ya sebenarnya, bukan saya orang Jawa ya. Atau kalau seandainya orang Lampung lebih bagus dari orang Arab, pasti nabinya turun di mana? Di Lampung. Menunjukkan Nabi itu turunnya di Arab, dan di bahasa Arab menunjukkan orang Arab adalah yang paling bagus. Nah, tetapi apa? Kebagusan itu bukan didasarkan dengan suku, ya, bukan didasarkan dengan golongan, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya. Itu tentang 4 ya tugas kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ya, mengirimkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran dan hadis untuk kita jadikan pedoman hidup. Dan inilah inti sari dari mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian pembahasan kali ini tentang ma'rifatu Nabi, yang mengetahui Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tentang mengenal dan mencintai Nabi, sebagian kaum muslimin itu ambil jalan pintas, yaitu mencintai ahlu bait, mencintai seorang yang katanya keturunan Nabi, maka kelak kita nanti sudah pasti dapat tiket syafaatnya oleh Rasulullah gitu. Itu bagaimana itu? Apakah seorang muslim itu tergolong orang yang
berlebihan ataukah dia bisa nanti dalam kesesatan atau kebidahan gitu Ustaz. Terus yang kedua, boleh nggak seorang muslim itu mendengar perkataan ahlu bid'ah atau orang yang sudah ada indikasi menyebarkan sesuatu yang tidak ada dari Nabi gitu. Cuman sekedar dengar aja apa sih yang diomongin gitu. Itu gimana ya hukumnya? Boleh nggak? Untuk perintah mencintai ahlul bait, bahwasanya ahlul bait ini ada satu ahlul bait. Ahlul bait itu secara umum itu adalah keturunannya Bani Hashim. Itu ahlul bait. Ya, jadi bukan keturunan Nabi saja. Ahlul bait itu keturunan dari Bani Hashim. Nah, sebutkan tadi bukan di depan. Makanya wajib fardu ain untuk kita adalah mengetahui Nabi sampai Bani Hashim. Maka bibi itu termasuk ahlul bait. Dan nanti juga keturunan dari bibi. Nah, itu termasuk ahlul bait. Nah, adapun kalau ahlul bait yang mungkin sekarang kita kenal adalah siapa mereka? Dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang yang pertama, jika memang orang itu secara nasabnya sampai ke dzurriyyah Rasulullah SAW, maka apa? Kita wajib mencintainya dan kita wajib memuliakannya. Kalau memang terbukti apa? Beliau adalah seorang ahlul bait. Rasulullah pernah mengatakan, "Adkurkumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang hak keluargaku. Jadi di sini apa? Ada hak keluarganya Nabi yang memang kita harus apa? Melebihkan cintanya dibandingkan terhadap kaum muslimin secara umum. Nah, tapi syaratnya apa tadi? Ahlul bait yang benar-benar apa? Keturunannya Rasulullah SAW. Nah, Ibnu Qayyim telah mengatakan apa? Mencintai ahlul bait termasuk kesempurnaan cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, ahlul bait di Madinah banyak. Ya, di Madinah itu banyak. Dan ciri-ciri ahlul bait, mereka tidak menerima infak dan sedekah. Karena apa? Diharamkan, ya. Diharamkan atas keturunanku, kata Rasul, menerima infak dan sedekah. Maka ahlul bait itu haram menerima infak dan menerima sedekah. Bolehnya menerima apa? Hadiah. Ya, kalau hadiah boleh. Tapi kalau infak maka tidak diperbolehkan. Ada pun ucapan tentang ahlul bait itu dapat syafaat ya tadi ya. Ini adalah kata Rasul, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Maksudnya ahli di sini siapa? Ulama mengatakan ahli itu bukan keluarga secara nasab, tapi keluarga secara iman. Nah, jadi ahlul bait kalau mereka menyeleweng dari jalur Rasul, maka dia tidak berhak mendapatkan syafaat. Ya, maka ahlul bait yang mendapatkan syafaat di sini maksudnya adalah ahlu keluarga dalam iman, bukan ahli keluarga dalam nasab. Karena yang terpenting dalam keimanan ini bukanlah nasab, ya, bukanlah nasabnya. Kemudian yang kedua, bolehkah kita mendengarkan perkataan dari ahlu bid'ah? Nah, secara umum kita tidak boleh mendengarkan dari mereka, ya, secara umum. Tetapi mungkin ada petikan-petikan yang memang itu sesuatu yang manfaat, ya, sesuatu yang manfaat kemudian kita sampaikan ke orang lain, ya, yang mana asalnya itu ada dasarnya, maka dibolehkan. Tetapi secara umum kita nggak boleh mendengarkan kemudian menjadikan beliau sebagai panutan kita, menjadikan beliau orang kita ini sebagai guru kita, maka tidak dibolehkan. Ya, karena sebagaimana pesan para ulama, sesungguhnya hati-hatilah kalian ketika melewati ahlu bid'ah. Tutuplah telinga kalian, kemudian jauhilah majelisnya. Nah, demikian. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang lain?
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.